Ah, karena Miss Yuni, bentar, karena Miss Yuni tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Saya kan nikah sama Taiwan udah 8 tahun. Saya tinggal bareng sama mertua dari 15 orang. Terus saya dijodohi sama agen. Agen itu udah lepas, nggak mau tanggung jawab. Terus saya di sini itu karena saya nggak mau punya KTP Taiwan, jadi saya dibully sama keluarga keluarga suamiku. Dia pikir aku tuh cuma numpang hidup, nggak mau jadi orang Taiwan gitu. Padahal saya nggak mau jadi warga Taiwan karena saya pengennya tetap jadi warga Indo. Terus akhirnya mertua sama ipar tuh musuh bebuyutan, katanya kalau kamu nggak mau bikin KTP Taiwan, jangan harap di Taiwan tuh bakalan senang gitu. Kamu tuh di sini cuma numpang gitu, bukan siapa-siapa, bukan mantu gitu kan. Terus saya bilang terserah anggapan mereka mau bilang apa gitu kan. Intinya aku mah udah terlanjur dijodohin, udah nikah sama orang tahun, ya udah nggak bisa buat apa-apa kan. Agensi juga udah lepas, mau anggap saya mantu ke apa enggak, saya juga nggak bisa buat apa-apa. Akhirnya berapa bulan kemudian aku diem, terus akhirnya aku hamil. Terus begitu aku hamil, anaknya kan anaknya cowok. Terus ipar aku musuh, bilang katanya, itu Erni, itu saya, nih saya punya anak cowok, gitu kan. Terus bakalan bisa jadi keturunan marga gitu kan, marga Cina, bisa jadi dapat warisan mertua. Terus mertua bilang, Alhamdulillah ya, akhirnya mantuku punya anak cowok, walaupun bukan warga Taiwan, tapi punya punya cucu cowok. Jadi saya bisa bisa punya keturunan gitu kan. Terus ipar aku nggak suka kan. Terus dia bilang sama suami, ngomong gini, itu ama apa ya, istrimu itu punya anak cowok, tapi nggak mau bikin KTP Taiwan, gimana sih? Gitu kan. Kalau kayak gitu mah sama aja, dia cuma numpang tidur, cuma sekarang itu dapat hoki anaknya cowok. Kamu jangan terlalu nurut tuh sama istrimu, walaupun dia dapat hoki anaknya cowok. Sampai suamiku benci banget sama aku, musuh bebuyutan lah, aku sama suami itu nggak akrab gitu kan. Terus sama ipar bilang sama mertua, dicuci otaknya terus dicuci sampai mertua tuh yang dulunya bilang, Alhamdulillah mantuku tuh hoki ya, anaknya cowok, bisa jadi keturunan marga Cina gitu kan. Bisa dapat warisan, dapat ini, soalnya kan anaknya cowok. Terus ipar aku cemburu karena dia semuanya tuh anaknya tuh cewek kan. Ipar aku ini kan cewek, anaknya 4. Semuanya cewek. Terus dia cemburu karena aku anaknya pertama kali hamil langsung cowok. Jadi ya, dia selalu meracuni pikiran suami, mertua, sampai aku mengalami prematur, hamil 7 bulan, suami 7 bulan, terus anak lahir prematur karena aku ngalami stres berat gitu kan. Gara-gara aku stres, akhirnya anakku ngalami ya nggak seperti anak pada umumnya karena perkembangannya tuh nggak apa ya, nggak baik gitu kan kata dokter karena lahir 7 bulan nggak seharusnya 9 jadi 7 bulan begitu. Akhirnya ipar aku jadi kesempatan dong jadi mertua. Alhamdulillah anakmu cowok, tapi sayang lainnya prematur, nggak berguna, cacat lagi. Perkembangannya itu lambat katanya. Apa gunanya kalau anaknya kayak gitu? Mending anak gue cewek tapi pinter katanya. Nah saya sebagai orang tua yang baru pertama lahir langsung baby blues dong. Udah lagi perjuangan lahiran sesar, anak prematur, ditambah lagi Ipa ngomongnya begitu. Akhirnya suamiku tambah jelek dong sama aku karena aku ngerasa ibu nggak berguna. Ibu apa ya, udah lahirin sesar, udah punya anak cacat gitu kan, nggak mau jadi warga Taiwan lagi. Itu akhirnya mertuaku tahunya muji-muji dan dibenci sama aku karena anakku lahirnya prematur prematur katanya kan. Terus ditambah lagi kata dokter perkembangannya lambat gitu kan. Terus berapa kemudian akhirnya anakku lahir berapa bulan
aku hamil lagi, kebobolan. Begitu kebobolan, anakku cowok lagi. Begitu cowok lagi, akhirnya ipar aku tambah tambah apa yang jelek-jelekin sama mertua sama suami katanya. Walaupun istrimu dapat hoki lagi anaknya yang kedua cowok, tetap aja itu bawa sial katanya. Anak yang pertama udah nggak bisa buat apa-apa gitu. Prematur katanya. Begini-begini katanya anak istri nggak berguna, pemboros lah, terus nganggur, lahiran sesar, anak perambatan, cuma bisa nyusahin gitu. Akhirnya dari situlah pembulian dari ipar, semuanya aku dibully sampai berapa orang. Terus aku ngalami baby blues sampai 3 tahun aku nyiksa anakku, masukin tangan anakku ke oven. Begitu aku masukin tanganku ke oven tuh karena aku nggak sadar, soalnya pikiran aku tuh, ya Allah aku punya anak kayak gini sih kok nggak berguna gitu kan, cacat gitu, prematur. Aku merasa kayak nggak ngejadikan ibu yang terbaik gitu kan. Terus aku ngomel-ngomel, bantah sama anakku sampai anakku mengalami depresi karena sama saya tuh dibully terus gitu kan. Tapi nggak, berapa jam kemudian aku nyesel ngelakuin gitu. Terus aku punya temanku ngelaporin dong ke perlindungan Taiwan, perlindungan anak katanya. Itu orang Indonesia telah nyiksa anak di Taiwan karena ngalami depresi, baby blues gitu kan. Terus sampai tadi tangannya itu anaknya dimasukin ke oven karena akibat pembulian dari ipar gitu kan. Terus akhirnya orang yang perlindungan Taiwan itu datang ke rumah saya, jenguk saya, dipertanyakan, diwawancara, digini, digituin gitu kan. Di pidato, digini apa, kenapa, ada apa gitu kan. Penyebabnya apa, kenapa kamu masukin tangannya anaknya ke oven gitu, sampai infeksi tangannya. Terus aku diwawancara panjang lebar, ipar aku nggak mengakui. Dia ngomongnya tuh baik-baik banget, manis banget, kayak nggak berbuat salah gitu loh. Kalau terus aku juga nggak ada bukti kan atas pembulian. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Namanya juga tinggal di Taiwan, aku juga nggak punya siapa-siapa. Bahasa aku juga nggak begitu lancar kan. Namanya baru berapa tahun langsung hamil. Terus akhirnya yang warga yang perlindungan Taiwan bilang, ya udah sekarang kamu pergi ke rumah sakit psikologi, terus minum obat psikologi biar pikirannya tenang, emosinya tenang, terus nggak begitu nyiksa anak gitu kan, bisa terkontrol kalau minum obat depresi. Terus akhirnya aku sama suami diantarin ke rumah sakit psikologi, minum obat tidur, obat depresi, obat kontrol emosi, sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan aku minum obat, akhirnya emosi aku udah rendah. Kontrolku udah nggak bisa, yang seharusnya aku kalau lagi emosi, lagi dibantah, lagi dibully sama ipar, aku biasanya nyiksa anak karena minum obat, akhirnya tertidur. Minum obat terus minum obat terus sampai 6 bulan, 7 bulan berhenti minum obat karena aku rasa udah sembuh, udah maksudnya sembuh sih belum, cuman merasa udah nggak udah dikontrol lah emosiku. Akhirnya aku minta sama suami, aku minta beliin kucing buat aku buat hibur gitu kan. Aku beliin kucing sama suami buat hibur aku, buat rasa kasih sayangku sama anak gitu, biar nggak ngerasa aku benci sama anak karena aku bener-bener stres kan, dibully terus pikiran aku tuh kayak aku itu ingin bunuh anak gitu kan, karena dibully terus, anakku cacat 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 gitu kan. Akhirnya aku merasa daripada anakku hidup dibully terus sama ipar, mendingan anakku tuh nggak ada aja sekalian, dia nggak dibuliin gitu kan. Itu pikiran aku waktu lagi dibully sama ipar sama mertua. Tapi kan teman aku bilang, kamu jangan begitu sama anakmu. Apapun yang terjadi itu hoki dan itu anakmu. Kamu harus kasih sayang sama anakmu, gitu kan. Terus kamu juga punya anak lagi yang kedua. Itu juga hoki buat kamu, kedua-duanya dapat hoki. Nggak ada yang namanya anak tuh sial, gitu kan. Semua ipar, mertua, suami bilang apapun pada anakmu, kamu tetap bertahan, melindungi anakmu, bukan nyiksa anakmu sampai parah, gitu kan. Atas omongan dia yang pedes gitu. Karena mereka aku dibilangin gitu sama
perlindungan Taiwan, diceramain, dibilangin, dinasehatin. Terus aku bilang sama perlindungan Taiwan, oke, saya insya Allah bisa rendahin emosi, bisa memperlakukan anakku perlindungan dengan baik. Tapi emosiku kadang kalau nggak bisa kontrol, suka nyiksa anakku sendiri, kadang suka mukul, kadang suka dewel, suka ngomong keras gitu. Sampai anakku ngalami depresi dan nggak bisa ngomong sampai 7 tahun. Karena ulah aku sendiri kan. Karena ulah aku sendiri yang nggak bisa didik, nggak bisa ngomong dengan baik, bisanya cuma marah-marah, terus sampai anakku memiliki keterbelahan mental. Sampai anakku tuh mengalami depresi, nggak bisa ngomong sampai 7 tahun, sampai sekarang. Tapi yang ipar aku terlalu terus mojokin ipar, mojokin mertua, mojokin suami, katanya katanya saya itu di Taiwan nggak usah dianggap lah, dia itu bukan siapa-siapanya kita, bukan mantunya kita, dia itu cuma bawa sial, katanya pemborosan duit, udah ngabisin cesar berapa ribu, terus anaknya prematur juga ngabisin duit, terus minum susunya juga bukan susu ASI, susu formular, terus anaknya lagi kebobolan 2, susunya tuh sama-sama formular bukan ASI. Itu 1 bulannya 1 gajian ludes buat mereka doang, nggak ada sisa sama sekali. Ngapain dianggap mantu? Akhirnya ipar aku bilang gitu sama suamiku. Dari situlah suamiku jadi benci sama aku, sama anakku. Jadi bener-bener benci banget gitu kan. Terus aku bilang sama mertua, kalau kayak gini caranya nggak mau anggap aku mantu, nggak mau saya sama dianggapnya pemborosan, bahwa dia mendingan saya pulangin aja ke Indo gitu kan. Saya mau cerai, udah beres gitu kan. Jadi saya nggak perlu di sini nyiksa-nyiksa anak, nggak perlu ke mental bully gini-gini. Tapi mertuanya bilang, kalau kamu pulang ke Indonesia harus ganti rugi atas perjodohan, duit yang sudah dikeluarin banyak katanya. Terus akhirnya karena saya nggak bisa buat adik-adik, ya udahlah, saya bertahan kan. Terus anakku yang kedua juga aku nggak mau ditinggal, dia tetap maunya ikut mamanya gitu, nggak ikut aku. Tapi kan suamiku sama mertua bilang itu anak 2 harus adil, yang anak pertama ikut aku, yang anak kedua ikut suami, jadi hak asuh harus dibagi 2. Kalau misalkan aku pulang ke Indonesia, lu pulang-pulang aja sana, bawa itu anakmu yang saat-saat, yang anak kedua ini lu nggak usah bawa pulang, dia jadikan apa ya, pewaris saya, jadikan marga saya, keturunan. Lo kalau pulang pulang aja, tapi yang anak kedua jangan dibawa pulang. Kalau lo mau cerai yang cerai aja udah, terserah gitu kan. Terus aku bilang gitu kan, iparku bilang gitu. Terus aku bilang, ya udahlah, aku nggak mau cerai sama suami, aku nggak tega ninggalin anakku yang kedua. Kalau terpisah sama kakaknya, aku ngerasa berat banget gitu kan. Sampai aku nggak kerasa udah 8 tahun bertahan, terus anakku udah besar, aku sekolahin ke TK, satunya ke PAUD, terus aku punya teman kan, terus teman aku bilang, udah daripada lo di rumah pelongo-pelongo, terus diomelin tuh sama Eva, dibully sama mertua, sama suami, mendingan lo kerja aja sama gue gitu, jadi pikiran lo tuh agak tenang gitu, karena kan ada banyak berteman, banyak bercanda, banyak guyon, jadi tuh emosimu bisa terkontrol, bisa happy, bisa dibikin sibuk gitu kan. Mendingan kerja aja daripada di rumah, kan anak juga udah doanya udah sekolah. Nah, begitu aku udah kerja, tahu nggak tahu nggak Miss, begitu aku udah dapat hasil, penghasilanku udah lumayan kan, 1 bulannya tuh kan aku gaji 35 tuh sama lembur 5.000. Jadi itu kan totalnya kan kurang lebih 40. Itu 40 itu harus dicatat ke suamiku. Satu tercatat ke suami 10.000. Nah, kasih ke suami 10.000. Yang 30 kasih ke aku. Nah, suamiku punya utang di bank. Semuanya aku juga yang bayar. Nah, aku merasa, aku merasa gini,
dulu waktu aku belum kerja katanya aku pemborosan, pembawa sial, gini-gini. Gila aku udah kerja, dapat penghasilan aku udah lumayan 40.000, disuruh kasih ke suami 10.000. Terus lah kalau banyak suami punya utang semuanya, tak aku yang suruh bayar. Kan aku ngerasa kayak udah kerja capek-capek gitu, udah kayak gini-gini kok masih aja dibantai. Uang aku mesti jadi diporotin. Mendingan aku bingung minta solusi sama Miss Yuni gitu. Masa aku ngerasa apa ya gimana gitu cara uang aku ini di didapatnya uangku ini ya hasil kerjanya biar aman gitu loh, Miss. Biar aman nggak diambil sama mertua, nggak diambil sama ipar, nggak ambil sama suami. Aku bingung, Miss. Uang yang aku gaji ini pengennya aku simpan buat anakku sendiri, masa depan anakku. Nggak mau aku otak-atik sama suami, nggak aku ambil sama mertua, nggak aku ambil sama ipar. Aku nggak mau, aku pengennya simpan. Tapi aku bingung cara nyimpannya gimana gitu. Kalau kirim ke Indo, orang tua aku pasti dipakai, nggak mungkin nggak dipakai. Jadi aku bingung cara nyimpennya tuh gimana loh, Miss, biar aman gitu uang gajian aku nggak otak-atik sama mereka. Sampai aku beli perangkat biar aman gitu kan. Tetap aja nggak bisa aman. Tapi aku bingung, makanya aku curhat sama Miss, gimana caranya loh, Miss, supaya uang aku tuh nggak diambil sama mereka gitu. Karena aku kerja tujuannya buat anak gitu loh, Miss. Bukan buat mereka. Oke. Ah, jadi kamu menikah dengan orang Taiwan karena kamu tidak Iya, ingin ganti paspor, mereka coba mempersulit kamu dengan keadaan sampai kamu depresi dan kamu sudah bisa iya, melalui itu, bahkan kamu, sorry dalam tanda kutip, kamu berani nyiksa anakmu karena depresi dan semua itu iya, sudah berlalu dan kini giliran kamu punya uang, mereka tuh mau iya, mengambil jerih payahmu, benar nggak? iya, Dan kamu iya, sekarang tidak Miss. tahu harus seperti apa, kemana uang ini harus kamu simpan, benar nggak? Iya, iya. Biar nggak diambil sama mereka. Aku juga nggak bisa buat apa-apa, Miss. Oke, jadi ini sangat menyedihkan sekali. Saya minta maaf, Mbak, karena kita sama-sama menikah dengan orang Taiwan dan kehidupan kehidupan kita sebenarnya punya cerita yang kurang lebih sama ya. Jadi tidak aja tidak, ya saya bisa bilang uh, menikah dengan orang luar itu tidak ada jaminan bahagia. Benar nggak sih? Benar nggak sih Miss Iya, ngomong kayak gitu? Jadi iya, bener. menikah dengan orang luar negeri itu banyak sekali orang salah paham bahwa menikah dengan orang luar negeri itu bahagia karena mereka kita punya warga negara lain. Tapi sebenarnya derita-derita itu tidak pernah terungkapkan. Banyak sekali orang salah paham menikah dengan orang luar negeri itu lebih kaya dibandingkan jadi pembantu. Padahal jadi pembantu adalah uang sendiri bisa dikelilingkan ke keluarga. Iya, Sementara kita selama 7 tahun itu perjalanan hidup kita sangat melelahkan sekali. Bahkan kita tidak tahu harus melakukan apa dan seperti apa. Benar nggak, Mbak? iya, Miss. Sampai kamu pun maaf dalam dalam hal ini kamu berani menyiksa anakmu sendiri. Iya, Oke. Dan ya sudahlah. Ini semua sudah terjadi. Saya cuma mengingatkan kita perlu ikhlas, Mbak. Ini adalah pelajaran hidup kita. Jadi iya. karena ya sembunyikan uangmu sendiri di bank nggak bisa ya. Di bank itu nggak bisa ya. Bisa kita, aku tidak punya bank, tapi tetap aja. Katanya gini, suamimu, kalau mereka susah, sakit, apa kamu harus bantu dia, katanya gitu kan. Tapi kan waktu aku susah sampai depresi, dia nggak mau berobat sama apa aku lambungnya parah, nggak bisa apa-apa, suamiku nggak mau bantu. Giliran mereka susah, aku yang harus bantu mereka. Ditambah lagi, suamiku kan kerja di PT, terus PT-nya bangkrut. Terus akhirnya aku yang harus menafkahi keluarga suami, anak gitu dari hasil gajiku sendiri. Tapi aku merasa berat banget kalau mau ribut buat mereka. Saya dendam banget pikiran aku tuh nggak bisa tenang gitu loh. Kalau kasih mereka uang tuh kayak nggak, kecewanya udah terluka banget di hati.